project PSKJ kami, yaitu Mapel GPK, kami akan mempresentasikan bagaimana penggunaan peralatan kantor dan aplikasi teknologi perkantoran. Terkhususnya itu ada software-software dan mungkin nanti akan dijelaskan sedikit hardware oleh kami. Terima kasih. Sebelum ke materi, kami perkenalkan dulu ya. Oke. Pertama dari saya. Saya Nanda Hasmur Rahman, absen 19. Selanjutnya saya Janaki Husna, absen 15. Oke, dan sebelah kiri saya ada Anissa Dwi Utami, absen 2. Oke, dan operator pada kali ini adalah ada Saya Uci Dara Flavia, absen 28. Oke, pertama kita mulai dulu ya. Oke, apa itu peralatan kantor? Peralatan kantor adalah suatu alat ataupun alat-alat yang biasanya digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan karyawan agar memudahkan dalam mengolah suatu dokumen, memudahkan untuk mengolah, mengirim ataupun mengeditnya, ya, sehingga memudahkan para pekerja agar menghemat waktu pada nantinya. Oke, selanjutnya sih. Oke, ini ada nama kami yang tadi sudah dijelaskan. Nanti tahan dulu. Oke, tahan dulu. Di atas nama kami ada apa itu semua lihat? Itu adalah gambar USB atau dalam kepanjangannya yaitu Universal Serial Bus. Dan itu adalah salah satu sneak peek atau bocoran yang pada nantinya nanti kita akan membahas apa ya, ya kan? Ya betul. Oke. Selanjutnya sih, selanjutnya. Oke. 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 Selanjutnya kita masuk kepada peralatan kantor. Coba kamu jelaskan kata nanti. Oke. Bisa. Komputer Untuk apa? untuk Mengolah. mengolah data dari teks, grafik hingga video. Oke, mulai dari grafik, video, kata itu ada bisa diolah dengan komputer. Dan komputer itu kami rangkum jadikan satu, tapi walaupun komputer cuma satu kita tulis ya, itu mengandung berbagai banyak komponen ya. Oke, komputer sendiri atau dalam bisa kita artikan atau PC atau personal komputer ya, atau PC yang besar itu biasanya itu terdiri dari banyak hal. Oke, pertama ada monitor, itu kan yang untuk kita lihat apa namanya, lihat teksnya ataupun kita mengolah data di situ. Ada mouse untuk menggerakkan kursornya, ada keyboard untuk kita mengetik dan mengolah kata. Terus di dalamnya itu kan ada dihubungkan oleh suatu kabel ya kan, suatu kabel VGA yang pada nantinya akan ke motherboard itu sendiri. Dan di dalam motherboard itu ada berbagai macam komponen di dalamnya. Oke, yang pertama kita sebut kalau manusia itu punya otak, ya apa enggak? Ya kan? Kalau komputer ataupun personal PC itu namanya ada CPU, oke? Atau kepanjangannya adalah Core Processor Unit, oke? Kalau mungkin masih asing dengan istilah CPU itu, ada juga yang mengartikan SoC ataupun chipset suatu PC. Selain itu ada itu SoC tadi, terus ada graphic card itu mungkin untuk kalau misal game antusias, oke? Ada apa lagi? Ada RAM, ada memori, dan memorinya kan biasanya kita umumnya hard disk, ya apa enggak, hard disk. Dan itu memang ada kelebihannya, dan itu udah teknologi lama banget. Dan sekarang yang terbaru nih, bukan yang terbaru sih, lebih ke mungkin bukan versi upgrade-nya dari hard disk, tapi ada komponen yang lebih unggul daripada hard disk, yaitu namanya
SSD. Oke, SSD itu sendiri bisa lebih bagus ya daripada hard disk. Selain bentuknya lebih kecil, penyimpanannya juga bisa lebih banyak, dan yang paling penting itu kecepatannya ya, bisa naik 1000 kali lipat. Oke, kalau nggak percaya coba kalian searching sendiri di internet ya. Oke, selain ada itu tadi RAM juga penting, RAM lebih cepat dari itu SSD dan lain sebagainya, bisa kalian cek itu sendiri. Dan kalian kalau pernah lihat ada PC yang ada RGB-nya kan, ada lampu-lampu warna itu kan, nah itu juga termasuk pendingin. Oke, selanjutnya Anissa apa printer yuk? Fungsinya untuk mencetak dokumen dari komputer. Oke, untuk mencetak dokumen dari komputer ya, itu namanya printer. Tolong sih selanjutnya, slide-nya. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya ini kita masih akan membahas peralatan kantor. Oke, yang pertama di slide selanjutnya ini ada apa berarti? Paper shredder untuk menghancurkan kertas agar informasi tidak dapat dibaca. Oh, untuk menghasilkan kertas ya, berarti segala macam dokumen, baik itu surat, ya kan, dokumen yang kertas biasa dalam bentuk apapun itu bisa dihasilkan oleh paper shredder. Oke, dan mungkin bukan cuma kertas ya, kayak plastik yang bukan lumayan keras ya, yang plastik yang kokoh mungkin bisa ya, tapi kan namanya juga paper shredder ya. Oke, yang tadi kita telah membahas paper shredder. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Fungsinya untuk mengirimkan dokumen melalui jaringan telepon. Oke, mengirimkan dokumen melalui jaringan telepon. Sedangkan yang kita biasa gunakan kan menggunakan jaringan internet ya. Dan ini mungkin perbedaan dengan telepon biasa itu, biasanya fax email itu untuk cuman antar karyawan kantor ya. Betul apa enggak? Ya kan, mengirim dokumen biar lebih cepat kan, walaupun sekarang udah canggih di HP kan, tetap aja perlu fax email ya kan, biar mempermudah pengiriman dokumen antar karyawan di kantor dan untuk kerahasiaannya ya, privasinya biar lebih aman. Kan kalau pakai HP biasa kan internet ya kan. Lanjut, Aiza. Telepon sebagai alat komunikasi di dalam kantor. Oke, tadi udah dijelaskan ya, berarti telepon dan apa itu bedanya dengan fax email. Oke, selanjutnya nih, terakhir yuk. Proyektor untuk menampilkan objek atau data berupa teks, gambar maupun video yang ada di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar atau dinding. Oke, layar ataupun dinding. Dan kita ini yang di sebelah kiri kita ya, berarti sebelah kanan dari video teman-teman semua, ini kita sedang menggunakan proyektor ya, dan ini langsung dipancarkan ke dinding. Oke, dan biasanya proyektor itu belakangnya itu putih ya, biar tidak menghalangi proyeksi gambarnya. Ya apa enggak? Nah, kan? Oke, yang tadi itu sudah kita ulas semuanya adalah peralatan kantor. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas. Oke, selanjutnya kita akan membahas penggunaan aplikasi kantor ataupun software ya. Kita lebih khusus software. Oke, yang pertama, kalian tahu apa itu Microsoft Office nggak? Ataupun kalian tahu apa itu Google Workshop? Tahu apa enggak? Oke, belum tahu ya? Oke, belum tahu. Aku akan jelaskan ya satu-satu namanya. Oke, yang pertama ada keluarga dari Microsoft Office. Nanti setelah kita menjelaskan nama-namanya satu-satu, kita nanti akan membahas lebih detailnya ya. Oke, Microsoft Office dan keluarga dari Microsoft Office itu terdiri ada 5 yang menurut kami itu sangat penting. 5 utama aplikasi penting. Yang pertama ada Microsoft Word, yang kedua ada Microsoft Excel,
yang ketiga ada ini yang ketiga nih yang warna merah pojok kiri bawah ada Microsoft PowerPoint, dan yang keempat ada sebelahnya Microsoft Outlook, dan yang kelima yang terakhir ada Dropbox. Oke, yang selanjutnya kita akan perkenalkan keluarga dari Google Workspace. Keluarga dari Google Workspace ada 5 lagi yang utama, dan itu menjadi rival. Kalau menurut saya rival ya, pertarungan antara Google dan Microsoft. Oke, yang pertama ada Google Document atau Google Docs ya. Yang sebelahnya ada Google Sheet, oke, atau Spreadsheet. Kalau biasanya nggak ada Google-nya, Spreadsheet aja. Yang sebelahnya ada Google Slide. Yang bawah sebelah kiri dari kita itu ada Gmail, oke, yang biasa ada di HP. Ya apa nggak Gmail? Dan sebelahnya Gmail ada Google Drive, oke. Aku akan jelaskan ya, dan langsung kita membandingkan. Membandingkan apa sih? Tadi kan aku bilang ya, apa namanya? Membandingkan. Slide selanjutnya Ci, membandingkan itu kan tadi ada membandingkan Microsoft Office dan Google Workspace. Untuk kubu Microsoft Office itu ada Microsoft Word ya, dan berival dengan ini ada tanda silangnya, dan berival dengan yang biru juga di bawah ada Google Document. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah aplikasi-aplikasi yang biasanya digunakan untuk mengolah suatu data, ya, mengolah surat, mengolah dokumen, dia menulis, ya kan, ya betul sih, mengolah dokumen, mengedit file yang biasanya berbentuk tulisan, ya kan, tulisan, betul. Selanjutnya yang kedua, dan ini langsung tarik garis lurus ya, oke, bisa kan, tarik garis lurus, yang warna hijau dan warna hijau, itu ada sandingannya Microsoft Excel bertanding dengan Spreadsheet dari Google. Oke, aplikasi itu memang digunakan untuk mengolah suatu data yang banyak. Oke, data yang banyak, dan mengolah suatu angka, ya, mengolah suatu angka agar bisa lebih mudah, kan? Itu dispesifikasikan biar mengolah datanya, bukan data, angkanya itu lebih mudah. Jadi kita biasanya menggunakan yang sering ya digunakan Microsoft Excel, ataupun mungkin ada yang sebagian menggunakan Spreadsheet by Google. Oke, yang terakhir yang paling bawah nih dari kubu Microsoft Office yang paling bawah ya, itu bersandingan dengan yang beda sendiri warnanya, gitu enggak? Kuning kan itu. Nah, Microsoft PowerPoint bersandingan ataupun berhadapan dengan Google Slide. Oke, Google Slide itu sama fungsinya, mirip-mirip juga sama Microsoft PowerPoint untuk membuat suatu biasanya presentasi, ya apa enggak? Presentasi ataupun presentasi biasanya dibutuhkan ya oleh para pekerja ataupun karyawan. Biasanya kita menggunakan dua itu, kan? Tapi biasanya lebih terkenal Microsoft PowerPoint ya kan? Oke, selanjutnya sih, itu baru 3, kurang 2 lagi. Oke, dan 2 lagi. Ini sejajar lawannya. Ada yang sebelah kiri atas ada Microsoft Outlook dan rival dengan Gmail by Google. Mereka sama-sama aplikasi pengolah pesan, ya kan? Pesan elektronik atau email, dan Google Gmail. Berarti Google Mail. Google Mail. Berarti dari Google ya, kan? Pesan elektronik dari Google dan pesan elektronik Outlook dari Microsoft. Yang terakhir ada Dropbox, rival dengan Google Drive. Fungsinya sama,
ya untuk membuat penyimpanan awan ataupun cloud ya, cloud service yang disediakan oleh masing-masing penyedia layanan kita ya. Ada Microsoft yang Microsoft yang menyediakan Dropbox, dan ada Google yang menyediakan Google Drive. Sama-sama fungsinya ya untuk menyimpan secara awan ya, agar misal kalau komputer kita ada masalah, kita bisa datanya nggak hilang ya, tersimpan di cloud storage, penyimpanan awan ya apa enggak. Nah, kalaupun HP-nya biasanya mau penuh gitu kan ada Google Drive ya kan di HP kita yang malah biasanya dikasih gratis ya sama Google 20 GB. Oke, selanjutnya oke, dan ini ada aplikasi-aplikasi lainnya ya, bisa kalian pelajari sendiri. Oke, ada aplikasi Zoom yang kan sudah nggak asing lagi, Zoom ya, aplikasi untuk meeting online ataupun tatap muka biasanya sekarang pakai Zoom. Ada Trello, Asana, dan yang terakhir Slack. Oke, bisa kalian pelajari sendiri. Oke, ketemu ya. Walaupun tadi aku sering bilang rival ataupun pertarungan, tapi sebenarnya dari masing-masing penyedia itu masih ada kekurangan dan ada kelebihan, ya apa enggak? Jadi saling melengkapi aja. Misal Microsoft dominan ada di PC, ya kan, ada di Windows, ya buatan mereka sendiri, dan Google adanya juga di Android, yang buatan Google sendiri, ya kan. Tapi akhir-akhir ini kan saling itu ya, Microsoft menyediakan aplikasinya di Google, dan Google juga mulai mengusik-usik Microsoft, ya kan. Jadi kita sebagai konsumen kan diuntungkan, ya enggak, ya kan. Kalau misalkan ada persaingan suatu bisnis yang sering bisnis, maka yang diuntungkan adalah konsumen, betul. Oke, sudah ya, mungkin cukup itu penjelasan, dan kita akan melihat apakah ada dampak kelebihannya ataupun kekurangannya dari karyawan ataupun kita ini yang menggunakan software perkantoran tersebut. Oke? Selanjutnya sih. Selanjutnya kita akan jelaskan ya lebih rinci lagi. Mungkin menurut kita pribadi aja, oke? Menurut kita pribadi, kelebihan dan kekurangan penggunaan software kantor tersebut, dan hardware-nya tadi sudah saya jelaskan ya sedikit. Mungkin yang mendetail banget tadi yang tentang komponen-komponen PC, mungkin ada sebagian sedikit yang mendetail, dan mungkin ada beberapa tambahan dari peralatan lainnya ya, selain dari PC tersebut. Oke, kelebihan yang pertama, menghemat waktu pengerjaan dari karyawan, ya apa enggak? Jadi tenaga kerja lebih efisien waktunya ya, betul. Selanjutnya ada meningkatkan ketelitian. Karyawan biasanya lebih telitikan kalau pakai aplikasi tersebut kan, dan mutu pekerjaannya jadi lebih meningkat. Oke, volume pekerjaan yang sama jadinya bisa dilakukan oleh satu orang saja, yang biasanya mungkin pekerjaan itu bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang, ya kan? Jadinya sekarang lebih efisien lah dalam segala hal. Tapi ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Betul. Kekurangannya adalah mesin sampai kapanpun tidak akan pernah menggantikan bagaimana otak manusia berpikir, ya kan? Otak manusia berpikir. Jadinya mesin itu biasanya stagnan, stagnan tidak mengikuti, dan kita manusia harus tetap mengikuti kepintaran mesin. Oke, jadi yang kekurangannya adalah mesin yang sekarang masih stagnan. Selanjutnya ada mesin juga memerlukan biaya perawatan yang tinggi, betul, biaya perawatan. Jadi kita harus dirawat, ya kalau mesinnya dijual Surabaya nggak rusak kan, lama-kelamaan rusak juga, ya kan, rusak. Terus kalau nggak dirawat dengan baik, jadi rusak. Oke.
dan nilainya juga semakin menyusut ya. Ya kan, walaupun barang baru beli, kan barang baru beli dijual besok, ya harganya udah turun, ya apa enggak? Ya kan, mungkin terus sulitnya mendapat operator mesin yang sekatan atau yang bisa menguasai mesin tersebut, ya kan? Biasanya memerlukan beberapa orang untuk menguasai masing-masing mesin, ya kan? Yang gunanya juga beraneka ragam tadi. Oke, itu adalah kelebihan dan kekurangan yang mungkin dapat kita sampaikan. Selanjutnya, kesimpulannya ya dari presentasi yang kita bacakan tadi, menurut kami adalah tetap saja walaupun peralatan kantor dan software kantor itu membantu kita dalam melakukan pekerjaan kantor, tapi tetap saja ya enggak, ya kan, kita sebagai manusia, ya kan, kita yang mengatur semuanya, ya kan, bagaimana kita mau maju, ya kan, bagaimana kita mau ataupun kita mau tetap stuck di situ aja, dan mesin itu bisa mendahului kita, ya kan, pikirannya. Makanya kita sebagai manusia harus tetap belajar ya, oke, belajar, jangan sampai kita didahului oleh kecerdasan mesin, ya kan enggak, oke. Dan sedikit ya, walaupun tadi kan ada yang bilang mesin itu pasti stagnan, ya kan? Tapi sekarang ada yang namanya AI atau Artificial Intelligence, oke? Ada yang tahu AI nggak? Coba kalian cari tahu ya, oke? Cari tahu masing-masing, oke? Selanjutnya ada pesan nih dari kami. Tetap semangat ya, seperti api yang menyala itu, oke? Keep spirit, keep fighting, tetap semangat ya untuk kalian semua. Bagaimanapun kelebihan, kekurangan kalian, sekarang udah ada banyak mesin-mesin. Tinggal bagaimana kitanya aja, ya kan? Bagaimana kitanya aja bisa mengelola waktu dengan bijak, bisa menggunakannya dengan efektif, bisa menggunakannya semuanya dengan tepat. Ya, tanpa memanfaatkannya berlebihan, dan kita terus belajar. Oke, sekian dari kami ya. Kita tutup ya. Terima kasih sudah mendengar presentasi yang kami bawakan. Oke, saya Nanda akan pamit undur diri dan rekan saya